Kali ini kita bakal coba cerita soal facet. Jadi kalau sebelumnya kita udah cobain dependency injection, nah sini kita bakal cerita-cerita soal facet. Kita mau buat satu roots baru aja dulu ya di web app ini. Gue mau buat root itu terus tes. Bentar, gue exit dulu nih yang sebelumnya. Lah iya, ke exit. Gue coba buka dulu ya Chrome-nya. Nah, jadi biar lebih. Nah, bentar. Sepertinya gue masuk ke dalam suatu website. Nah, di sini gue mau buat satu roots namanya text sama kayak kemarin. Terus biar nggak panjang di sini kita mau buat satu controller aja ya. Me controller, home controller. Sip, mantap. Nah, sekarang di dalam app ini gua mau buat satu method namanya index. Template sekali sepertinya ya. Terus di sini home controller class terus index. Nah, kita mau pelajarin atau cerita soal facet. Kalau lu coba klik, ini kan facet ya, klik kok kosong gitu ya, nggak ada metode apa-apa di sini. Nah, nggak ada tuh metode yang namanya get nih, nggak ada nih di dalam browse ini. Nah, itulah facet. Jadi gue contoh buat ini dari dalam home controller ini, gue mau buat service 3 service dah. Nama service-nya adalah food service. Ini gue ngasal dulu aja ya. Namespace app service, kelasnya adalah food service, terus kayak gini. Terus di sini gue mau bentar, gue buat satu metode dah. Misalnya food. Nih gue coba ngasal aja ya. Terus ada lagi namanya bill service PHP app, namespace nya dulu dong, namespace app service terus kelas bill service. Di sini gua mau buat satu metode namanya bill gitu. Terus di sini gua mau buat lagi drink service PHP namespace add namespace app service itu, terus kelas drink service, klik public function drink. Sip. Terus gimana cara gue make 3 service ini ke dalam home controller? Misalnya si home controller ini perlu 3 dependensi ini, bill, drink, sama food. Caranya adalah lu harus ngemasukin ini semua kan, masukin ini semua, bill service, terus juga drink service, dan juga food service dan food service. Baru bisa call seluruhnya, bill service, bill gitu kan, terus drink service juga drink gitu, ada food service, food. Nah, lu kalau lu lihat ini panjang banget dan sebetulnya lu cuman perlu manggil bill doang gitu, atau drink doang dan food doang, satu method doang. Gampang aja, dan ini nggak ada hubungannya dengan yang lain. Misalnya lu cuman perlu dependensi ini, inject ini doang. Nah, sekarang gimana cara si facet ini bekerja? Contoh di sini gua mau buat satu package baru, satu namespace baru namanya facet ya. Nama facetnya adalah bill.php. Ini namespace app facet.
Terus kelasnya adalah bill. Nah, jadi kegunaan dari si facet ini, lu bisa ngelakuin dependency injection tanpa di sini gitu. Ini biar nggak panjang kayak gini. Yang pertama dan yang kedua, biasanya kita menggunakan facet supaya lebih gampang diingat karena ini pendek ya. Dan juga ini biasanya kita mengacu pada sebuah interface. Jadi gue coba hapus ya ini. Gue buatnya metode index gitu. Terus gue coba localhost tes gitu, harusnya kosong. Jadi di dalam PHP itu ada metode, satu magic method namanya adalah call static. Static function namanya call static. Nah, di sini sebetulnya kita mendapat dua parameter. Yang pertama adalah method, yang kedua adalah argumen. Jadi ini tuh apa? Gue coba DD ya, DOM, method dan argumennya. Nah, inilah enaknya PHP. Jadi di sini gue sebetulnya di build ini gue bisa manggil apa aja, bebas. Misalnya pay gitu. Terus ini adalah parameter pay. Nah, ini kan metode pay ini nggak ada ya di dalam build ini. Tapi kalau kita coba jalanin, nah masuk dia. Pay ini nama metodenya dan ini adalah parameternya. Padahal di sini nggak ada. Ini terjadi karena kita menggunakan call static ini. Ini metode dan argumen. Enak ya. Nah, dengan begitu kita juga bisa ngelakuin behavior yang sama, ya kan? Terhadap apa? Terhadap si kontainer kita. Jadi contoh di sini gue buat di app service provider ini, gue ngeblending satu dependensi dah. Binding satu dependensi namanya adalah build service class. Nah, di sini gue cuman perlu ngeinisialisasi aja, return new build service misalnya ya. Nah, karena kita bisa ngakses app, lu kalau coba lihat DD app gitu ya, ini kalau lu klik, nah dia tuh bakal masuk ke dalam sini nih, foundation app interface ini. Nah, lu bisa ngakses semua ini atau lu bisa ngakses kontainernya. Nah, jadi sekarang kalau gue DD app, gue coba jalanin. Nah, ini tuh ada semua di sini. Lu kalau cek di binding, nah, build service ini masuk ke sini sekarang. App service build service ini masuk sini. Jadi otomatis kita bisa ngambil service build service ini, ya kan? Jadi tinggal gua coba array, ya kan, build service class. Kalau gue coba refresh, nah dapat dia. Jadi sekarang lu bisa nge-call apapun yang ada di dalam build service. Jadi tadi contohnya adalah pay ya. Nah, kayak gini. Kalau kita coba cek di dalam build service, bill ya. Bentar. Ini gue coba call bill. Nah, gue coba call bill tapi ininya nggak perlu gue ini ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini gue coba dumping build service bill gitu ya. Nah, terus sekarang kalau gue coba refresh, nah ke call dia build service bill. Enak ya. Jadi ini tuh kita bisa call tanpa harus memanggil service ini nanti di luar sini. Nah, bill terus 2 pay. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa otomatis? Nah, kan jadi tinggal ngepassing aja kan
Jadi dari sini terus kita call method yang sesuai dengan method ini, yang tadi ini yang kita coba call, yaitu ini. Terus parameternya ini kita call, parameternya adalah si argumen. Jangan lupa karena ini jadinya array ya, jadi kita perlu ngeluarin arraynya jadi sebuah argumen titik pakai 3. Terus di sini kita return hasilnya. Nah, dengan begitu kita bisa nge-call build gitu di dalam service ini nih, build service. Nah, kalau gue coba refresh, nah ke-call ya, sama aja ya. Jadi sekarang gue bisa masukin ini lewat si preset ini. Mantap ya. Sekarang gue coba buat satu static function, misalnya get preset gitu, biar kita lebih enak makanya. Return self get preset. Gue refresh, sama aja. Nah sekarang jadi di dalam home controller lu nggak perlu nginjek build service ini kan jadinya. Begitu juga yang lain, jadi lu ininya nggak panjang parameter lu gitu. Dan juga ini lebih enak gitu karena nanti juga kita nggak perlu ngelakuin perubahan-perubahan yang nggak perlu ya dalam unit test lu ataupun yang lain-lain gitu. Dan ini adalah cara manualnya gitu. Tapi sebetulnya di dalam si Laravel ini ada yang namanya facet. Lu tinggal extend aja namanya facet gitu. Udah. Ini kalau gue coba komen, terus gue coba cek di dalam facet ini, ada satu method yang namanya accessor. Nah ini, lu harus implementasi ini. Jadi lu boleh copy aja, terus gue taruh di sini. Tinggal gue coba return build service class. Jadi apa yang mau coba lu tempelin di sini gitu. Gue coba refresh, nah sama aja ya. Jadi lebih gampang pakai ini. Tapi intinya kalau lu coba cek di dalam facet ini, dia akan ngelakuin hal yang sama sebetulnya. Nah ini instant method ya kan, dia nge-call method sama kayak tadi cara kita di sini. Terus nah ini argumennya. Sip. Mantap ya, sekarang lu bisa lebih singkat dan lebih ringkas dalam menggunakan service punya lu. Oke, thank you.